singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan ini, Puji akan menjelaskan tentang Islam dan kebudayaan. Nah, untuk memenuhi tugas metodologi studi Islam, dosen pengampu yaitu Bapak Isna Nurpatwa, Esos MPD. Baik, mungkin kita sudah tidak asing dengan pengertian Islam dan kebudayaan. Nah, apa itu Islam dan apa itu kebudayaan? Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan berserah. Nah, Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam artinya ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran agama Islam. Nah, Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, sedangkan kebudayaan sendiri secara umum mengarah pada sebutan dari cara hidup sekelompok orang serta menunjukkan karakteristik ataupun pengetahuan bersama perilaku dan interaksi, konstruksi yang kognitif dan pemahaman yang dipelajari oleh sosialisasi. Nah, mungkin tentang konsep Islam, tentang kebudayaan. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Tetapi tak sedikit pula yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari agama. Nah, hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan antara agama Islam dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, Konjaraningrat misalnya mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budaya dan karya. Nah, adapun proses perkembangan tentang kebudayaan Islam, sebagaimana diketahui bahwa agama dan kehidupan yang beragama telah ada dan tumbuh serta berkembang sejak tahap awal manusia berbudaya di muka bumi ini. Nah, agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tak dapat bisa terpisahkan dari kehidupan sosial budaya. Nah, boleh dikatakan bahwa agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan pembawaan atau fitrah bagi manusia, yang artinya bahwa dalam diri manusia, baik secara sendiri maupun secara kelompok, terdapat kecenderungan dan dorongan. Nah, oleh karena itu, perkembangan budaya kita sering kenal dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan invasion dan accommodation.
Nah, adapun invasion adalah menggali budaya dari luar, sedangkan accommodation adalah menerima budaya dari luar. Terkait penerimaan budaya tersebut, terdapat 3 cara, yaitu absorption ataupun penyerapan. Nah, apa itu absorption? Penyerapan budaya dan pemikiran dari luar, seperti pemikiran Yunani dan Romawi. Nah, jadi kita bisa menyerap budaya dari luar negeri, tapi misalkan dari budaya Yunani, budaya Mesir, budaya Jepang, Korea, itu kita bisa serap budaya-budaya dari luar negeri. Nah, adapun modification, yaitu setelah kita serap, kita harus modifikasi dulu nih. Kita bisa modifikasi, yaitu penyesuaian budaya luar sehingga diterima oleh Islam. Artinya kita juga harus dapat menyesuaikan antara budaya luar negeri dengan ajaran agama Islam. Nah, contohnya dengan pembuatan masjid dengan kubah, nah ataupun menara dan undakan. Nah, yang ketiga yaitu elimination ataupun penyaringan. Nah, setelah tahapan absorption dan modification, nah yang ketiga yaitu tahap elimination, yang artinya penyaringan, yaitu penyaringan budaya antara diterima atau dikeluarkan apabila bertentangan dengan Islam. Nah, artinya kita harus mengeliminasi nih, apakah budaya tersebut baik atau tidak. Nah, jika budaya tersebut baik, maka kita ambil. Namun jika budaya tersebut buruk, maka kita jangan ambil. Nah, dalam Islam sendiri dikenal dengan zona-zona kebudayaan, dan masing-masing zona mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Di antaranya Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, Turki, Iran, India, Timur, dan zona Asia Tenggara. Misalnya kita memiliki kebudayaan Islam Aceh dan Jawa, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Nah, namun para ahli terkait dengan kebudayaan Islam Muslim berpendapat bahwasannya kebudayaan Islam bukanlah value free. Yang dimaksud dengan value free artinya bebas nilai, tetapi justru value bond yang artinya terikat nilai. Nah, keterikatan terhadap nilai tersebut bukan hanya terbatas pada wilayah nilai insani, tetapi menembus pada nilai ilahi sebagai pusat nilai, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman mewarnai semua aspek kehidupan yang mempengaruhi nilai-nilai keislaman. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil tentang Islam dan kebudayaan, agama Islam bersumberkan wahyu dan memiliki norma-norma tersendiri. Karena bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen, sedangkan budaya adalah buatan manusia. Oleh sebab itu, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, cenderung untuk selalu berubah, sehingga budaya Islam adalah budaya yang berdasarkan pada nilai Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, dalam perkembangannya, kebudayaan Islam banyak dipengaruhi oleh 2 kebudayaan, yakni lokal di sekitar Semenanjung Arab misalnya, yang telah lebih dahulu berkembang. Nah, sehingga budaya Islam sendiri banyak beralkulturasi dengan budaya-budaya lokal. Namun, perkembangan kebudayaan menurut Islam bukanlah value free, yang artinya bebas nilai, yang tadi Puji jelaskan, melainkan sebagai value bond, yang artinya terikat nilai. Nah, mungkin sekian yang dapat Puji sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.